Nama saya Muhammad Hibani, saya kelahiran asli Palembang, bersekolah di Palembang, tapi sempat mengenyam kuliah di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara di Jakarta. Kemudian karena ikatan dinas, saya sempat menjadi PNS selama 10 tahun di Kementerian Keuangan di Direktorat Jenderal Pajak. Di tahun 2015 saya memutuskan untuk mengundurkan diri alias resign menjadi pebisnis, jualan herbal. Kemudian di tahun 2019 dicalegkan dan qadarullah saya menjadi anggota DPRD Kota Palembang. Ya, kalau kondisi Palembang saat ini masalahnya sama seperti masalah-masalah di kota besar ya. Ada beberapa hal yang mendasar yang agak luput dari perhatian pemerintah atau kalaupun ada perhatian sangat minim, terutama mengenai banjir, kemudian jalan rusak, kemudian lampu jalan yang mati, itu yang masih menjadi PR besar di sini, di Kota Palembang. Kemudian juga secara umum, Kota Palembang ini sebenarnya mempunyai keunikan dibandingkan dengan kota-kota lain yang ada di Indonesia. Ketika kota-kota lain itu lagi mencari ya semacam brand identity ya, mencari keunikan, Palembang sudah punya. Karena Palembang itu kota tertua di Indonesia, yang itu tidak dimiliki oleh kota-kota lain. Tapi saya lihat pemerintah ini kurang bisa menjual ini, kurang bisa menjadikan ini sebuah daya tarik bagi wisatawan. Tidak ada wahana-wahana yang menunjukkan bahwa Palembang itu adalah kota tertua di Indonesia. Jadi saya kira secara umum masalah-masalah perkotaan ada di Palembang dan juga pemerintahnya juga kurang aware kalau menurut saya untuk memperhatikan tentang sejarah dan budaya Palembang yang sesungguhnya sangat kaya sekali. Palembang dulu sempat mempunyai wali kota yang cukup visioner ya, sehingga pembangunan-pembangunan terlihat tampak nyata. Nah sekarang, kalau dalam pendapat saya, Palembang itu membutuhkan seorang pemimpin yang mempunyai strong leadership dan juga visioner, sehingga masalah-masalah yang saya sampaikan tadi bisa menjadi prioritas untuk diselesaikan. Karena yang terjadi selama ini, saya lihat adalah kegagalan menentukan prioritas. Padahal hal-hal yang mendasar itulah yang harusnya menjadi prioritas utama, karena itu kan dirasakan langsung oleh masyarakat. Jadi saya kira jawabannya adalah kita membutuhkan pemimpin yang strong leadership dan visioner. Saya memutuskan resign dari PNS setelah 10 tahun dan itu saya menyelesaikan ikatan dinas saya selesaikan 10 tahun. Saya memutuskan resign karena pertama, aktualisasi diri. Karena sesungguhnya saya sejak SMA, kuliah itu senang berorganisasi. Sedangkan ketika menjadi PNS ini, waktunya tersita untuk bekerja, sehingga ada banyak hal-hal yang harusnya bisa saya ikuti, tidak bisa saya ikuti karena waktu terkuras untuk bekerja. Kemudian yang kedua, saya mempunyai passion. Jadi saya memulai bisnis, dan saya melihat bahwa passion saya ternyata di bisnis, bukan di kerja sebagai PNS. Dan yang terakhir, yang ketiga, karena saya ada alasan keluarga yang membuat saya tetap harus stay di Palembang. Karena kalau PNS di Kementerian Keuangan kan harus pindah-pindah ya, dan memang itu kewajiban, harus rela pindah. Tapi kalau nggak mau pindah ya resign. Saya akhirnya memutuskan resign. Jadi Indonesia ini kan cukup kompleks ya, masalahnya cukup secara jarak sangat luas, penduduknya banyak, kompleksitasnya tinggi. Saya kira yang paling mendasar, kalau misalnya kita mau menyederhanakan nih, kalau misalnya leader yang kita butuhkan itu banyak karakter khas yang mereka harus miliki, tapi kalau saya mau sederhanakan, yang pertama dia harus cerdas. Karena apa? Karena masalah ini kompleks sekali. Kalau dia gagal menentukan prioritas, khawatirnya dia disibukkan dengan hal-hal yang bersifat atribut yang tidak terlalu penting sebenarnya, tapi dia melupakan hal yang mendasar. Jadi dia harus pemimpin yang cerdas. Kemudian yang kedua, dia harus punya etos kerja yang tinggi. Karena itu tadi, karena kompleks, dan kemudian juga kita ini kan beragam ya. Ada suku, agama, ras, dan partai politik juga berbeda gitu kan. Jadi harus mempunyai pemimpin yang bisa mensinkronisasikan itu semua, sehingga perbedaan-perbedaan tadi bukan menjadi bibit perpecahan, tapi sebaliknya malah menjadi sumber kekuatan yang membuat Indonesia bisa menjadi negara maju. Sangat layak, saya kira sangat layak.
Pak Anies mungkin bisa memenuhi tadi yang saya katakan cerdas ya, karena beliau sudah terbukti proven memimpin kota DKI Jakarta dengan sangat luar biasa. Saya merasakan sekali sentuhan beliau. Saya pernah ke Jakarta, merasakan trotoar yang luas berjalan gitu kan, untuk artinya orang-orang yang termarginalkan, orang yang tidak naik kendaraan itu bisa berjalan dengan leluasa di kota Jakarta, diberikan ruang juga mereka. Jadi saya melihat beliau adalah pemimpin yang cerdas, kemudian juga dalam diskusi-diskusi juga kelihatan bahwa beliau menguasai masalah, bukan sekedar teori, tapi karena beliau sudah mempunyai bukti di kota Jakarta. Kemudian Gus Muhaimin, saya kira beliau orang yang multi talenta juga ya, karena beliau pernah jadi wakil ketua DPR, wakil ketua MPR, pernah jadi menteri, dan juga berasal dari Nahdlatul Ulama yang merupakan organisasi Islam terbesar di Indonesia. Saya kira itu membuktikan juga bahwa beliau itu mempunyai etos kerja yang tinggi, dan saya kira kombinasi antara Anies dan Gus Muhaimin ini adalah kombinasi yang cocok untuk membawa Indonesia menjadi negara maju ke depan. Saya kira semangat perubahan yang diusung oleh beliau itulah yang dibutuhkan masyarakat Palembang dan juga tentu saja masyarakat Indonesia secara umum ya, karena harga-harga yang naik cukup tinggi, kemudian lapangan pekerjaan yang sulit, ini menjadi masalah utama yang dirasakan oleh masyarakat. Jadi harapan kita harga bisa stabil ya, kalaupun naik ya masih dalam tahap wajar gitu ya. Kemudian juga lapangan pekerjaan sekarang yang semakin sulit dirasakan oleh masyarakat betul-betul menjadi permasalahan utama. Saya yakin ya, saya harap, saya yakin itu bisa diatasi oleh pasangan Anies dan Gus Muhaimin. Indonesia ke depan menghadapi tantangan yang luar biasa besar ya. Kita melihat sendiri sekarang perkembangan teknologi yang begitu luar biasa. Kalau orang-orang sekarang mengenal artificial intelligence atau AI itu ya. Jadi akan semakin banyak mungkin jenis-jenis pekerjaan yang sebelumnya dikerjakan oleh manusia diambil alih oleh mesin gitu kan, diambil alih oleh robot. Itu merupakan tantangan tersendiri di satu sisi. Di sisi lain kan kita butuh lapangan pekerjaan yang banyak. Jadi PR besar yang harus disiapkan oleh pasangan Anies dan Gus Muhaimin adalah menyiapkan sumber daya manusia di Indonesia ini yang siap menghantarkan Indonesia maju di tengah tantangan tadi yang luar biasa, perkembangan teknologi yang harusnya itu membantu kita, bukan malah menjadi ancaman. Dan saya yakin Pak Anies dan Pak Gus Muhaimin bisa mencari solusi untuk masalah tersebut. Cerdas. Lucu. Menang.